Kami menyampaikan selamat dan propesiat untuk Bapak, Ibu, sesama saudara yang dilantik sebagai penjabat kepala desa pada hari ini. Selamat menjalankan tugas. Pak Prabowo sebagai Presiden RI memurnikan kembali, mengajak kita untuk menemukan kembali definisi kepemimpinan yang sudah biasa kita lafalkan, kita sampaikan, yaitu bahwa pemimpin adalah pelayan dan abdi masyarakat. Mudah-mudahan kita menyegarkan kembali kesadaran itu bahwa kita adalah pelayan dan abdi masyarakat yang akan mengabdikan diri kita sepenuhnya untuk masyarakat dengan kesederhanaan mereka di kampung, masyarakat yang seluruh Flores Timur ini data kemiskinan yang besar. Apakah Bapak Ibu bisa mengenali tidak dengan baik orang-orang miskin di tingkat desa? Tapi itulah tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang sangat sederhana dengan mata pencaharian pertanian yang utama di daerah ini dengan pendidikan yang cukup rendah. Tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik buat mereka. Tentang desa, saya kira Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah bergumul dengan desa dan kita semua, kebanyakan orang desa juga tahu tentang perkembangan desa. Desa yang sudah beranjak jauh sekali dari desa tradisional masa-masa kecil kita menuju kepada desa modern. Desa yang dulu masyarakat dan pemerintahnya sama-sama Gemeinschaft, istilah sosiologinya itu, beranjak menuju situasi baru sekarang bahwa pemerintahnya sudah Gesellschaft, serba aturan, tetapi entah masyarakatnya sudah berubah menjadi modern atau tidak. Itulah perkembangan masyarakat kita. Dan dengan adanya dana desa, dengan berbagai regulasi tentang desa, kita tahu bahwa desa sudah menjadi sangat teknis administratif. Desa dulu tuh yang penting kepala desa punya mau apa, dia ajak orang bergerak gotong royong, sudah jalan. Sekarang spontanitas kegotong royongan itu seperti itu juga hampir berkurang karena kita bergumul dengan teknis administratif, dan wajah-wajah kepala desa juga akan terbentuk menjadi wajah yang sangat teknis administratif seperti itu. Lalu desa yang penuh dengan urusan uang dengan segala aspek positif dan negatifnya. Kita senang uang banyak, tetapi juga uang punya bau ini membawa kita menuju ke surga separuh, tetapi neraka juga separuh. Jadi kita ini kangkang saja, vegan saja untuk menyusuri, ada jalan ke surganya, ada jalan ke nerakanya. Mudah-mudahan dengan gerakan dari Jakarta yang cukup kuat untuk pencegahan korupsi, mewajibkan daerah untuk juga patuh pada langkah-langkah pencegahan korupsi, mudah-mudahan juga akan diteruskan ke desa sehingga kita sama-sama juga menjaga diri. Yang pertama, siap beradaptasi dengan arah dan kebijakan baru di tingkat atas. Syukur bahwa kebijakan di tingkat atas yang harus utamakan pemberdayaan ekonomi ini sama juga dengan arus utama pemberdayaan ekonomi yang digulirkan oleh kita di daerah sini dalam semangat lompatan jauh. Jadi mudah-mudahan juga kita bisa bersinergi, sama-sama jaga, kita nanti menyiapkan pendamping profesional pemberdayaan ekonomi sehingga apa yang diamanatkan dari atas yang di tingkat daerah sudah bisa kita sinergikan separuh dapat diimplementasikan di tingkat desa dengan lebih baik. Lalu juga siap mengintegrasikan kebijakan baru dengan kerangka kebijakan yang sudah ada di tingkat desa. Lalu juga siap mengeksekusi program yang ada. Pasti Bapak Ibu sudah ahli dalam soal ini. Lalu siap membebaskan diri dari praktek-praktek tidak terpuji. Kami masih awal-awal, jadi masih semangat ngomong soal tidak terpuji. Nanti tidak tahu dalam perjalanan kami percaya diri tidak ngomong soal tidak terpuji perilaku ini ya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan supaya kita yang sama-sama baru dilantik ini juga punya komitmen di awal-awal sudah dibanti-banti dari Jakarta, kita jaga diri supaya juga bisa selamat dari berbagai macam godaan. Lalu siap mewariskan praktek-praktek tata kelola pemerintahan terbaik di tingkat desa
untuk kepemimpinan yang berikutnya. Tentu saja kita tahu bahwa kepemimpinan di tingkat desa punya kompetensi yang tadi dibilang teknis administratif jauh kurang dibandingkan dengan Bapak Mama. Karena itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, penjabat yang baru dilantik, untuk juga melakukan regenerasi, ilmunya dibagi kepada orang-orang desa sehingga sepeninggal Bapak Ibu setelah kembali nanti ada warisan baik di tingkat desa, ada pengaruh terhadap tumbuhnya kepemimpinan di tingkat desa yang bisa menjalankan program-program desa yang akan makin banyak mendapat perhatian dari tingkat nasional, apalagi dengan adanya makan bergizi gratis, basis produksinya, suplai bahan bakunya segala macam akan bersumber dari desa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lalu evaluasinya Pak PMD 3 bulan ya, 3 bulan mudah-mudahan evaluasi itu menggairahkan kita punya urusan di tingkat desa. Kita butuh KPI yang lebih jelas dan terukur, ada penilaian 360 derajat di situ, sehingga juga soalnya di desa sekarang kan desa menjadi wilayah yang terlalu politik. Jadi kita juga harus punya kebiasaan cek informasi yang bersumber dari daerah, sehingga penilaian kita berbasis pada apa yang sudah kita tetapkan sebagai indikator-indikator ukuran-ukuran dan tidak semata berbasis pada informasi-informasi yang masih terlepas begitu saja. Sekira kita semua semangat, mari menyatukan diri dalam semangat kami lompatan jauh. Desa yang bisa lompat nanti kita kasih apresiasi apalah gitu Pak Sekda, Pak Wakil ya. Desa inovatif, penghargaan sudah ada ya. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan itu, karena kata kunci lompatan jauh adalah inovasi, maka tentu kita akan meneruskan penghargaan terhadap desa dan penjabat kepala desa yang melakukan inovasi terbaik untuk kemajuan desa mereka. Sekian saja, terima kasih dan selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.